Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanrisma Putra dengan NIM 170300110, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Masyarakat, IKIP Siliwangi. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Kontribusi Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP berbasis IT dalam menurunkan angka pengangguran. Studi kasus LKP Nixera di Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang penelitian ini, bahwa pengangguran merupakan salah satu masalah nasional di Indonesia yang belum berhasil diatasi secara optimal. Dampak pengangguran sangat luas, mencakup peningkatan kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan, urbanisasi yang tidak terkendali, serta kestabilan politik dan keamanan. Meskipun tingkat pendidikan rendah sering dianggap sebagai penyebab utama pengangguran, namun pada kenyataannya, jumlah pengangguran di kalangan mereka yang berpendidikan tinggi juga terus meningkat. Untuk mengatasi masalah ini, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan menjadi sangatlah penting. Tidak hanya pendidikan formal, tetapi juga pendidikan non-formal, seperti kursus dan pelatihan, berperan dalam menyiapkan SDM yang berkompeten dan mampu bersaing di dalam pasar kerja global. Hal ini juga relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan otonomi daerah, di mana penyesuaian sistem pendidikan menjadi krusial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia kerja yang semakin dinamis. Pentingnya pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal seperti yang disediakan oleh lembaga kursus dan pelatihan atau LKP memainkan peran penting dalam membekali masyarakat dengan keterampilan praktis yang diperlukan untuk bekerja di sektor formal maupun informal. LKP menawarkan program-program yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, membantu peserta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dan siap pakai. Sebagai contohnya yaitu LKP Nixera di Cicurug, Sukabumi, menawarkan kursus komputer yang berfokus pada keterampilan IT. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan peserta di bidang teknologi, sehingga mereka lebih siap dan kompetitif di pasar kerja. Dengan memberikan pelatihan yang tepat, program ini juga berkontribusi pada upaya mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi lokal. Identifikasi masalah. Terdapat beberapa masalah yang diidentifikasi dalam upaya meningkatkan keterampilan dan pendidikan masyarakat. Yang pertama, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam program keterampilan hidup. Banyak masyarakat yang masih kurang berpartisipasi dalam program-program pelatihan keterampilan hidup. Hal ini menghambat upaya peningkatan kompetensi yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja. Yang kedua, perlunya peningkatan akses pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi yang berfokus pada pengembangan keterampilan teknis dan praktis belum tersedia secara merata bagi seluruh masyarakat. Peningkatan akses ke pendidikan vokasi sangat penting untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan siap kerja. Yang ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan non-formal. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pendidikan non-formal, seperti kursus dan pelatihan, sebagai sarana untuk peningkatan keterampilan dan peluang kerja. Kesadaran yang rendah ini mengakibatkan kurangnya minat dan partisipasi dalam program-program tersebut yang seharusnya dapat membantu mengatasi pengangguran. Rumusan masalah. Penelitian ini berfokus pada kontribusi lembaga kursus dan pelatihan atau LKP dalam upaya menurunkan angka pengangguran melalui program-program berbasis teknologi informasi atau IT. Pertanyaan utamanya yang diangkat adalah bagaimana LKP berkontribusi dalam menurunkan angka pengangguran berbasis IT. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan
beberapa aspek penting terkait program kursus IT yang diselenggarakan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP Nexera. Yaitu yang pertama, mendeskripsikan perencanaan program kursus IT di LKP Nexera. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana program kursus IT di LKP Nexera dirancang dan dipersiapkan, termasuk identifikasi kebutuhan pasar kerja, kurikulum yang disusun, serta target peserta yang ingin dicapai. Tujuan yang kedua, mendeskripsikan pelaksanaan program kursus IT di LKP Nexera. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana program kursus IT tersebut dilaksanakan, meliputi metode pengajaran, kualitas instruktur, fasilitas yang digunakan, serta partisipasi dan keterlibatan peserta kursus. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan kontribusi program IT dalam menurunkan angka pengangguran. Penelitian ini akan mengevaluasi dampak program kursus IT terhadap pengurangan angka pengangguran. Fokusnya adalah pada seberapa efektif program ini dalam membekali peserta dengan keterampilan yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja dan mengurangi tingkat pengangguran di komunitas yang dilayani oleh LKP Nexera. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Yang pertama, secara teoritis. Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dalam bidang kewirausahaan, khususnya yang berkaitan dengan manajemen lembaga kursus dan pelatihan atau LKP. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis yang berguna untuk pengembangan teori dan konsep dalam manajemen pendidikan nonformal dan kewirausahaan. Yang kedua, secara praktis. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi nyata sebagai referensi bagi para akademisi, praktisi, dan pemerintahan dalam mengembangkan model, program kewirausahaan, dan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Hasil penelitian ini dapat membantu dalam merancang program pelatihan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta mendukung kebijakan yang mendorong pertumbuhan kewirausahaan dan pengurangan angka pengangguran. Sistematika penulisan. Penulisan penelitian ini disusun dalam beberapa bab yang terstruktur sebagai berikut. Bab 1. Pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pendahuluan memberikan gambaran umum tentang topik yang diteliti dan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan, seperti yang sudah dijelaskan. Bab kedua, landasan teori. Bab ini berisi pembahasan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Teori-teori tersebut meliputi konsep pendidikan nonformal, pelatihan keterampilan, pengangguran, serta peran lembaga kursus dan pelatihan atau LKP dalam mengurangi pengangguran. Landasan teori ini menjadi dasar untuk memahami fenomena yang diteliti. Bab 3. Metodologi penelitian. Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk pendekatan penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data. Metodologi ini dirancang untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan dapat diandalkan. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Bab ini menyajikan hasil penelitian serta analisis dan interpretasi dari data yang telah dikumpulkan. Pembahasan dilakukan untuk mengaitkan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, serta untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Bab terakhir ini merangkum kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran yang berguna bagi pengembangan program LKP dan kebijakan terkait. Kesimpulan diambil berdasarkan temuan-temuan yang telah dianalisis, sementara saran diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan nonformal dan pengurangan angka pengangguran di masa depan.
Pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah adalah salah satu bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang bersifat informal dan non-formal. PLS bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan peserta didik melalui berbagai program pendidikan yang tidak terbatas pada lingkungan sekolah formal. Menurut para ahli seperti Combs dan Juju Sujana, PLS didefinisikan sebagai pendidikan yang terorganisir di luar sistem sekolah formal dan dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. PLS memiliki tujuan utama untuk mengembangkan potensi individu agar dapat berfungsi secara optimal, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks sosial kemasyarakatan. Melalui pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan pendidikan formal, PLS memberikan kesempatan kepada individu dari berbagai latar belakang untuk mengakses pendidikan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, PLS memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya saing. Pelatihan. Pelatihan adalah jenis pendidikan non-formal yang memiliki fokus utama pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, dan pengembangan sikap profesional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pelatihan merupakan bagian dari pendidikan non-formal yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan kerja dan kinerja individu. Tujuannya adalah mempersiapkan peserta untuk memenuhi tuntutan pekerjaan serta kehidupan sehari-hari. Proses pelatihan biasanya melibatkan beberapa tahapan penting. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Menilai keterampilan dan kompetensi yang diperlukan oleh individu atau kelompok, serta mengidentifikasi kesenjangan yang ada. Kedua, penetapan tujuan. Menentukan apa yang ingin dicapai melalui pelatihan, baik dalam hal keterampilan yang harus dikuasai maupun perubahan sikap yang diharapkan. Tiga, pelaksanaan. Melaksanakan kegiatan pelatihan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, menggunakan metode dan bahan ajar yang relevan. Yang keempat, evaluasi, yaitu menilai efektivitas pelatihan untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai, dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Dengan pendekatan yang sistematis ini, pelatihan bertujuan untuk menghasilkan individu yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja serta kehidupan sehari-hari. Kursus. Kursus adalah program pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan spesifik dalam waktu yang relatif singkat. Kursus termasuk dalam kategori pendidikan non-formal dan memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ciri-ciri utama dari kursus adalah yang pertama, fokus pada keterampilan spesifik. Kursus biasanya berfokus pada keterampilan tertentu yang ingin dikembangkan atau diperbaiki. Yang kedua, durasi singkat. Kursus umumnya memiliki durasi yang lebih pendek dibandingkan dengan program pendidikan formal, seringkali hanya beberapa minggu atau bulan. Yang ketiga, tujuannya beragam. Kursus dapat dirancang untuk berbagai tujuan, termasuk pengembangan diri, peningkatan profesional, atau sebagai persiapan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan struktur dan materi yang terfokus, kursus bertujuan untuk memberikan bekal praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konteks pekerjaan. Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP adalah organisasi yang menyediakan program-program kursus dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta pengetahuan peserta didik. LKP merupakan bagian dari pendidikan non-formal dan memiliki peran penting dalam mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Beberapa aspek kunci dari LKP itu meliputi 1. Penyediaan program kursus dan pelatihan. LKP menawarkan berbagai program yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan praktis dan profesional. Program ini mencakup pelatihan teknis, keterampilan interpersonal, atau pengembangan manajerial sesuai dengan kebutuhan pasar dan peserta didik. Yang kedua, fokus pada keterampilan dan pengetahuan.
LKP bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan yang langsung dapat diterapkan dalam dunia kerja ataupun kehidupan sehari-hari. Program-program ini seringkali berorientasi pada hasil dan relevansi praktis. Ketiga, persiapan untuk dunia kerja. Salah satu tujuan utama LKP adalah mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tuntutan dunia kerja. Ini bisa melibatkan pelatihan dalam keterampilan tertentu yang dicari oleh industri atau pengembangan kompetensi yang mendukung karir. Yang keempat, pendidikan non-formal. Sebagai bagian dari sistem pendidikan non-formal, LKP menyediakan alternatif pembelajaran yang tidak terkait oleh kurikulum formal sekolah atau universitas, memberikan fleksibilitas dalam cara dan tempat belajar. Dengan demikian, LKP berperan dalam jembatan antara pendidikan formal dan kebutuhan praktis di dunia kerja, membantu peserta didik untuk lebih siap dan kompetitif dalam berbagai bidang pekerjaan. Pengangguran. Pengangguran adalah kondisi di mana individu yang aktif mencari pekerjaan tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan atau diperlukan. Pengangguran merupakan masalah ekonomi dan sosial yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Adapun beberapa faktor penyebab pengangguran meliputi 1. Faktor struktural, yaitu perubahan dalam struktur ekonomi atau industri dapat menyebabkan ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja. Yang kedua, faktor friksional. Pengangguran friksional terjadi ketika individu sedang dalam proses transisi antara pekerjaan, seperti saat mereka mencari pekerjaan pertama mereka atau berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Yang ketiga, faktor musiman. Beberapa pekerjaan hanya tersedia pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Misalnya, pekerjaan di sektor pertanian atau pariwisata seringkali bersifat musiman dan dapat menyebabkan pengangguran pada musim di luar periode puncak. Yang keempat, faktor teknologi. Kemajuan teknologi dapat mengakibatkan pengurangan kebutuhan tenaga kerja dalam beberapa sektor. Pekerjaan yang dapat diotomatisasi atau digantikan oleh teknologi canggih dapat menyebabkan pengangguran di sektor-sektor tertentu. Yang kelima, faktor ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi seperti resesi atau krisis ekonomi dapat mengurangi permintaan terhadap barang atau jasa, yang pada gilirannya dapat menyebabkan pengangguran lapangan pekerjaan dan peningkatan pengangguran. Adapun dampak dari pengangguran yaitu 1. Penurunan pertumbuhan ekonomi, yang kedua, peningkatan kerawanan sosial, yang ketiga, peningkatan angka kriminalitas. Mengatasi pengangguran memerlukan pendekatan multifaset, termasuk peningkatan keterampilan tenaga kerja, penyesuaian kebijakan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja baru. Jenis kursus. Kursus dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan penyelenggaraannya dan tujuan pelaksanaannya. Yang pertama, kursus resmi. Kursus resmi diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan yang telah mendapatkan izin atau akreditasi dari Dinas Pendidikan atau otoritas terkait. Yang kedua, kursus tidak resmi. Kursus tidak resmi adalah kursus yang diadakan oleh individu, kelompok, atau organisasi tanpa izin resmi dari lembaga pendidikan atau otoritas terkait. Yang ketiga, kursus khusus. Kursus khusus diadakan oleh perusahaan atau organisasi untuk tujuan internal, biasanya untuk meningkatkan keterampilan karyawan atau anggota dalam bidang tertentu yang relevan dengan pekerjaan mereka. Ketiga jenis kursus ini memenuhi kebutuhan yang berbeda, dari pelatihan formal dan diakui secara resmi hingga pelatihan yang lebih informal dan spesifik untuk tujuan tertentu. Metode penelitian. Metode penelitian adalah cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam konteks ini, penelitian kuantitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara menyeluruh melalui deskripsi kata-kata dalam konteks alamiah. Ini melibatkan pemahaman perilaku, persepsi,
dan motivasi subjek penelitian tanpa mengandalkan angka. Metode penelitian kualitatif. Menurut Melung pada tahun 2007, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek secara holistik dan deskriptif. Dan menurut Bogdan dan Taylor pada tahun 1975 menambahkan bahwa metodologi ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau perilaku. Dan menurut David William pada tahun 1995 menyatakan bahwa metode penelitian ini mengumpulkan data di latar alamiah dengan menggunakan metode yang sesuai. Subjek penelitian. Subjek penelitian terdiri dari individu, benda, atau lembaga yang menjadi fokus studi dalam penelitian ini. 5 warga belajar yang telah menyelesaikan pelatihan dan 1 penyelenggara program dipilih sebagai sumber data. Peneliti berfungsi sebagai instrumen utama mengumpulkan dan menganalisis data. Pemilihan subjek. Penelitian kualitatif memilih subjek berdasarkan tujuan tertentu dan situasi sosial. Teknik persuasive sampling digunakan untuk memilih objek yang dapat memberikan informasi relevan tentang kontribusi LKP dalam menurunkan angka pengangguran. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui tanya jawab untuk memperoleh informasi mendalam. Teknik ini dapat berstruktur dengan daftar pertanyaan atau tidak berstruktur atau lebih fleksibel. Kelebihannya memungkinkan penjelasan langsung jika pertanyaan tidak dipahami dan memverifikasi jawaban dengan melihat reaksi responden. Untuk kekurangannya, memerlukan biaya tinggi dan hanya menjangkau jumlah responden terbatas. Kehadiran pewawancara juga bisa mempengaruhi jawaban responden. Observasi. Observasi adalah pengamatan langsung terhadap perilaku dan situasi sesuai dengan tujuan penelitian. Terdapat 2 jenis observasi. Yang pertama, partisipasi atau mengamati sambil terlibat, dan yang kedua, tak partisipasi atau mengamati dari luar. Kelebihan dari observasi yaitu data yang diperoleh adalah aktual dan langsung dari situasi yang diamati. Untuk kekurangannya, memerlukan waktu untuk mendapatkan data yang diharapkan dan beberapa perilaku sulit diamati. Selanjutnya, studi dokumen. Studi dokumen melibatkan membaca, menelaah, dan mempelajari dokumen yang relevan dengan penelitian. Teknik ini digunakan untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi. Teknik analisis data adalah proses pengorganisasian data dalam pola, kategori, dan tema untuk menemukan makna dan pembuatan kesimpulan. Proses ini membantu memahami hubungan antara fenomena dan memberikan jawaban atas hipotesis penelitian. Dengan tujuan memberikan arti pada data, memperhatikan hubungan fenomena, menjawab hipotesis, serta menarik kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Validitas data. Validitas adalah ukuran kesahan instrumen penelitian. Instrumen yang valid dapat mengukur variabel dengan tepat. Validitas data dibagi menjadi 2, yaitu validitas eksternal dan internal. Validitas eksternal yaitu mengukur kesesuaian data dengan informasi lain yang relevan, sedangkan validitas internal yaitu memastikan konsistensi antara bagian-bagian instrumen dengan keseluruhan tujuan instrumen. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri seringkali berfungsi sebagai instrumen utama. Pengembangan instrumen selain fokus penelitian jelas, instrumen tambahan dapat dikembangkan untuk melengkapi data dari observasi dan wawancara. Sebagai catatan, ada 2 poin yang saya tuliskan di sini, yaitu yang pertama, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian kali ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Dan yang kedua, validitas data. Validitas diperiksa dengan membandingkan hasil wawancara, observasi,
dan dokumentasi untuk memastikan akurasi informasi. Gambaran umum objek penelitian. LKP Nexera Sukabumi ini berdiri pada tahun 2002. Pendirian lembaga ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk mengatasi masalah pengangguran yang tinggi serta kurangnya pengetahuan teknologi di masyarakat sekitar Sukabumi. Dengan tujuan yaitu dirancang untuk memberikan solusi melalui penyediaan kursus dan pelatihan yang bersertifikasi internasional, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan komputer. Dengan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan memfasilitasi mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha mandiri. Visi dari LKP Nexera menjadi lembaga yang kompeten dan profesional dalam bidang teknologi informasi dengan tujuan untuk memajukan kualitas pendidikan dan pelatihan di sektor ini. Dan misi dari LKP Nexera yaitu yang pertama meningkatkan kualitas pelayanan, yang kedua meningkatkan kompetensi pendidik, dan yang ketiga meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Strategi yang dimiliki oleh LKP Nexera ada 4 strategi. Yang pertama kerjasama, yang kedua manajemen berbasis kompetensi, yang ketiga optimalisasi sumber daya, dan yang keempat standarisasi dan akreditasi. Yang pertama saya akan menjelaskan dengan kerjasama. Birokrasi dan mitra industri. LKP Nexera menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk birokrasi lokal dan industri, untuk mengintegrasikan kebutuhan pasar pada kurikulum pelatihan. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelatihan yang diberikan sesuai dengan tuntutan industri dan meningkatkan relevansi program. Yang kedua, manajemen berbasis kompetensi. Program pelatihan dirancang dengan penekanan pada kompetensi yang relevan dan terkini. Manajemen berbasis kompetensi ini memastikan bahwa peserta didik memperoleh keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja. Yang ketiga, optimalisasi sumber daya. Sumber daya yang tersedia termasuk fasilitas, tenaga pengajar, dan materi pelatihan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan hasil yang dicapai oleh peserta. Yang keempat, standarisasi dan akreditasi. LKP Nexera mengadopsi standar internasional dalam penyelenggaraan kursus dan pelatihan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas pelatihan yang tinggi dan sertifikasi yang diakui secara global, sehingga memberikan nilai tambah bagi peserta didik. Tujuan LKP Nexera yaitu untuk yang pertama meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta didik di bidang komputer untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Dengan pelatihan yang berkualitas, peserta diharapkan dapat menguasai berbagai teknologi dan alat yang relevan. Yang kedua yaitu kemandirian ekonomi, yaitu membekali peserta dengan keterampilan yang diperlukan untuk mencari pekerjaan atau memulai usaha sendiri. Tujuan ini bertujuan untuk menciptakan peluang ekonomi baru bagi peserta, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih baik dalam ekonomi lokal. Jenis program. Ada 3 jenis program pembelajaran, yaitu seperti program IT, yaitu program pembelajaran yang mempelajari yang pertama teknik komputer dan teknik jaringan. Yang kedua ada Office program, yaitu program yang mempelajari software seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan Microsoft Windows. Yang ketiga English program, yaitu program pembelajaran bahasa Inggris dengan berbagai tingkat dan berbagai materi. Jumlah peserta didik. Data menunjukkan adanya fluktuasi jumlah peserta didik dari tahun ke tahun, dengan puncak tertinggi terjadi pada tahun 2007 dengan 68 peserta yang mencerminkan peningkatan signifikan dalam jumlah pendaftar pada tahun tersebut. Lalu penurunannya setelah tahun 2007. Jumlah peserta didik mengalami penurunan hingga mencapai 23 peserta pada tahun 2015. Fluktuasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan dalam program pelatihan, kebijakan lembaga, atau faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan kebutuhan pasar.
Temuan hasil penelitian. Yang pertama ada perencanaan kursus, seperti modul pembelajaran. Pengembangan modul dilakukan dengan merujuk pada standar yang berlaku, memastikan materi yang diajarkan relevan dan up-to-date. Lalu instruktur. Instruktur yang terlibat dalam program adalah mereka yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya, memberikan kualitas pengajaran yang tinggi. Lalu promosi. Kursus dipromosikan melalui website dan media lainnya untuk menjangkau calon peserta yang luas, meningkatkan visibilitas dan pendaftaran. Pelaksanaan program, seperti metode pengajaran. Metode pembelajarannya atau pengajarannya mengadopsi pendekatan pengajaran didominasi oleh praktek, dengan proporsi 90% praktek dan 10% teori. Metode ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan praktis peserta secara efektif. Yang kedua, adapun pengelompokan peserta. Peserta dikelompokkan berdasarkan program yang diikuti dan kemampuan individu mereka. Ini bertujuan untuk memaksimalkan hasil pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tingkatan kemampuan masing-masing peserta. Faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung. Yang pertama ada izin lembaga. LKP Nexera memiliki izin resmi yang mendukung operasionalnya. Izin ini memastikan bahwa lembaga beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang kedua, biaya terjangkau. Biaya pelatihan yang ditawarkan oleh LKP Nexera terjangkau bagi pesertanya, menjadikannya pilihan yang aksesibel bagi banyak orang. Yang ketiga, lulusan bekerja. Banyak lulusan dari LKP Nexera berhasil mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan pelatihan, yang menunjukkan efektivitas program dalam peningkatan peluang kerja. Faktor penghambat. Yang pertama, kurangnya tutor. Terdapat kekurangan jumlah tutor yang berpengalaman, yang dapat mempengaruhi kualitas pengajaran dan bimbingan yang diberikan kepada peserta. Yang kedua, akses transportasi. Masalah akses transportasi menuju lokasi lembaga dapat menyulitkan peserta untuk hadir secara konsisten dalam pelatihan. Yang ketiga, informasi terbatas. Kurangnya informasi tentang LKP Nexera ini menjadi penghambat pendaftaran peserta baru atau mengurangi jangkauan dan dampak program. Pembahasan dan kontribusi. Pendidikan nonformal pentingnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nonformal seperti kursus dan pelatihan memainkan peran penting dalam pengembangan keterampilan yang tidak selalu tercangkup dalam pendidikan formal. Kontribusi program. Yang pertama, penurunan pengangguran. Program kursus LKP Nexera berkontribusi pada penurunan angka pengangguran di Sukabumi dari 80% ke 20%, menunjukkan dampak signifikan dalam menciptakan peluang kerja. Yang kedua, pengembangan kemandirian. Kursus dan pelatihan meningkatkan kemandirian peserta dan pendapatan mereka melalui keterampilan yang diperoleh, memperkuat posisi mereka dalam pasar kerja atau dunia kerja. Perencanaan, pelaksanaan, dan dampak. Perencanaan dan pelaksanaan program yang efektif adalah kunci untuk mencapai hasil yang optimal dalam pendidikan dan pelatihan. Kontribusi program kursus LKP Nexera telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memberikan dampak positif yang luas bagi komunitas. Perencanaan program. LKP Nexera menyelenggarakan kursus IT untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan IT di masyarakat. Program ini dirancang sesuai dengan kurikulum pemerintah dan kebutuhan industri, sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pasar kerja. Pelaksanaan program. Kursus dijalankan dengan metode ganda, yaitu teori dan praktek. Peserta diharapkan memenuhi syarat tertentu dan lulusan diharapkan memiliki keterampilan yang relevan. Program ini juga melibatkan kerjasama dengan asosiasi profesi untuk memastikan kualitas dan relevansi pelatihan. Faktor pendukung. Yang pertama, izin resmi. LKP Nexera memiliki izin operasional yang sah dan resmi. Yang kedua, biaya terjangkau. Biaya pelatihan relatif terjangkau untuk peserta. Yang ketiga, banyaknya program.
Ada beberapa program yang ditawarkan dari LKP ini. Yang keempat, lulusan bekerja. Banyak lulusan yang berhasil mendapatkan pekerjaan. Faktor penghambat. Yang pertama, kurangnya daya tarik peserta. Program kurang menarik bagi calon peserta. Yang kedua, lokasi kurang dikenal. Lokasi lembaga mungkin kurang familiar bagi masyarakat. Yang ketiga, promosi terbatas. Informasi tentang program yang terbatas. Yang keempat, kekurangan instruktur atau jumlah instruktur yang belum memadai. Kontribusi dalam pengurangan pengangguran. Program pelatihan LKP Nexera berkontribusi signifikan dalam mengurangi angka pengangguran dengan meningkatkan keterampilan dan kemandirian peserta serta membuka peluang kerja baru. Saran. Yang pertama, optimalkan sarana dan prasarana. LKP Nexera perlu meningkatkan fasilitas dan dukungan untuk memperbaiki kualitas pelatihan dan pembelajaran, termasuk memperbarui peralatan dan sumber daya yang digunakan. Yang kedua, kembangkan program akademik, yaitu menyediakan program pendidikan yang lebih tinggi seperti D3 dan S1 serta menerapkan metode pembelajaran yang partisipatif untuk lebih menyesuaikan dengan kebutuhan dan harapan peserta didik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.